24 gram logam magnesium dengan larutan asam klorida 3 molar sebanyak 1 liter. Pada kondisi STP atau standar temperature and pressure, reaksi yang terjadi sebagai berikut. Berdasarkan reaksi tersebut, pilihlah pernyataan yang benar berkaitan dengan zat, reaktan, dan produk. Jawaban benar lebih dari 1. Pertama, berarti kita hitung mol dari masing-masing reaktan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu dari Mg. Maka mol dari Mg itu berarti massa Mg dibagi AR Mg berarti 24 dibagi 24 ini sama dengan 1 mol. Kemudian untuk asam klorida mol HCl, karena yang diketahui adalah konsentrasi dan volumenya, maka mencari molnya yaitu dengan cara mengalihkan molaritas dengan volumenya, berarti 3 kali 1 tadi sama dengan 3 mol. Kemudian kita tulis ulang reaksinya yaitu Mg ditambah 2 HCl menghasilkan MgCl2 ditambah H2. Nah, kita periksa dulu apakah reaksinya sudah setara apa belum. Mg-nya di ruas kiri sebanyak 1 atom, kemudian di ruas kanan juga 1 atom, H-nya juga 2 atom, sebelah kanan 2 atom, kemudian Cl-nya 2 kali 1, 2 atom, sebelah kanan juga 2 atom. Maka reaksi kimianya sudah setara. Maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menentukan mana zat yang bertindak sebagai pereaksi pembatas. Yaitu dengan M, mencari mol mula-mula, mol bereaksi, dan mol sisa. Mol mula-mula dari masing-masing reaktan yaitu Mg 1 mol dan HCl 3 mol. Nah, untuk menentukan suatu pereaksi pembatas atau bukan, maka kita membagi mol dengan koefisien dari masing-masing reaktan. Berarti karena Mg tidak ada koefisiennya, maka koefisiennya adalah 1. Berarti 1 dibagi 1 hasilnya 1. Kemudian 3 bagi 2 hasilnya 1,5. Berarti di antara kedua nilai ini, yaitu 1 dan 1,5, lebih kecil 1. Maka yang kita gunakan adalah angka 1 dan dikali masing-masing koefisien dari zat yang ada di dalam reaksi. Berarti 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 1, 1, 1 kali 1, 1. Mol yang berada di ruas kiri panah atau ruas kiri yang bersifat reaktan itu nilai pada R-nya bernilai negatif, sedangkan pada sisi produk itu bernilai positif. Maka 1 dikurangi 1 habis, kemudian 3 dikurangi 2 sisa 1, dan Mg itu 1, MgCl2, maka dan H2 itu 1 mol. Nah, sekarang kita lihat untuk beberapa pernyataan yang ada di pilihan soal. Yang pertama adalah mol Mg yang bereaksi adalah 1 mol. Nah, kita lihat di sini pada bagian bereaksi, mol yang terdapat pada Mg adalah 1 mol. Maka pernyataan yang pertama ini benar. Karena Mg yang berada pada posisi bereaksi adalah 1 mol. Kemudian yang kedua, volume H2 yang dihasilkan adalah 22,4 liter. Karena ini pada kondisi STP, maka untuk mencari volume H2-nya itu bisa menggunakan rumus mol dikali 22,4. Mol H2 sendiri itu sebanyak 1 mol dikali 22,4, maka hasilnya adalah 22,4 liter. Maka pernyataan yang kedua ini juga benar. Kemudian pernyataan yang ketiga, HCl adalah reagen pembatas. Nah, untuk kita ketahui, mol yang habis di antara kedua reaktan adalah mol Mg. Maka yang bertindak sebagai pereaksi pembatas adalah Mg, bukan HCl. Maka pernyataan yang ketiga ini salah. Kemudian HCl yang bereaksi adalah sebanyak 3 mol. Nah, jika kita lihat pada bagian bereaksinya HCl, mol yang bereaksi adalah sebanyak 2 mol. Maka pernyataan yang keempat juga bernilai salah. Kemudian MgCl2 yang dihasilkan adalah sebanyak 2 mol. Nah, seperti kita lihat, karena koefisiennya 1, maka saat angka paling kecil dari hasil pembagian dikali dengan koefisien, maka MgCl2 pada bagian bereaksinya itu mempunyai 1 mol.
sehingga yang dihasilkannya adalah 1 mol. Maka pernyataan yang kelima ini juga salah.